hari ini dipaksa hadir. Nah, itu Bu, apa hasilnya banyak sekali harus mau dijelaskan. Mungkin ya memang di Palembang sih enggak, tapi di Jakarta itu se-Indonesia kita. Jadi mohon maaf baru hari ini kita bisa penjelasan. Ya. Tolong dicek dulu ada 4 lembar. Nah ya betul. 1 lembar sertifikat, 3 lembarnya Hasil. hasil. Nah, hasil itu ada yang sama. Satu untuk melamar ke SD, satunya untuk ibu. Karena sekarang wajib pakai lembar psikologi. Kemudian ada yang kita bahas dulu, yang satu untuk ke Dignas, yang ada tulisannya disarankan, masih bisa disarankan atau tidak disarankan. Ada yang tidak disarankan. Saya Bu, saya. Ya. Nah itu kan, ya itu kan sebenarnya anak ibu itu tidak disarankan untuk masuk SD. Ya, karena apa? Karena satu, ya, usia belum cukup. Yang kedua, nilai dari angka di bawah skor itu harusnya 80, minimal 80 Bu. Nah itu yang menyebabkan anak ibu tidak disarankan, ya. Nah tetapi saya baik hati dan suka menolong, rajin menampung. Saya berikan surat rekomendasi dulu, ya. Surat rekomendasi itu untuk nanti masuk SD, ya. Nah, yang sekarang ada tulisannya tidak disarankan, itu saya juga minta bantuan ibu. 3 lembar materai, kemudian itu surat itu ditandatangani 3 kali, kemudian kasihkan saya. Saya sudah berikan ibu surat rekomendasi seperti ibu ini. Mana Bu surat rekomendasinya? Nah ini, saya ganti dengan ini. Ya, ini direkomendasikan. Nah yang tidak disarankan tadi, balikkan saya. Tanda tangan 3 kali di belakangnya, plus materai 3. Apa fungsi materai 3? Supaya nanti ada apa namanya kejadian-kejadian yang tidak mengenakan, misalnya malas belajar, kita tidak saling salah, ya. Nah itu, ini sudah saya ganti menjadi direkomendasikan, ya. Nah sekarang Bu, tolong yang tidak disarankan ibu tanda tangan dulu, lalu kasihkan saya, ya. Sekarang Sudah. Udah. Jadi anaknya kan sudah disarankan. Hari ini kalau nggak salah terakhir Bu mendaftar ke SD pakai surat itu. Surat itu diminta atau tidak minta, kasihkan. Soalnya nanti kalau tidak dikasihkan, ibu di kelas 6 nggak boleh ujian. Karena tetap kurang kamu. Iya tetap kurang ya. Ada surat ini lolos. Ya, itu kan rekomendasi, ya kan? Berarti anak ibu itu disarankan, ya. Nanti yang tidak disarankan balikkan ke saya. Jadi pure anak ibu disarankan, ya. Ya, anak yang kurang dari 6 tahun. Kalau yang sudah disarankan nggak usah, karena sudah buktinya disarankan ini loh, gitu ya. Jadi ibu nggak bisa ngomong, oh anak saya udah 6 tahun nggak pakai surat psikolog, nggak bisa. Mana hasilnya? Nih yang gitu kan, yang ada hasilnya. Sekarang itu orang tuh bicara mau bukti, ya kan? Bukti mana sudah bisa? Nih, ya kan? Makanya kita sekarang itu dituntut untuk ada hasil pemeriksaan psikologi, baik yang usianya sudah maupun yang usianya belum, ya. Jadi paham ya, untuk apa itu, untuk materainya apa yang ya, ini soalnya kita kan nggak tahu Bu, kejadian yang lalu itu ada yang marah-marah Bu. Jadi misalnya gini, anakku kok nggak mau belajar, katanya disarankan ini gitu ya. Loh, kan kita udah janji Bu, sebenarnya anak ibu kan belum disarankan, tapi kan kita agak maksa. Nah, makanya maksa itu kita tanda tangan. Saya, ibu, sama kepala sekolah. Jadi kalau seandainya nanti ada masalah, kita tidak saling-saling, ya?
Itu ya, paham ya? Ya. Jadi nanti kalau nggak ada materai saya minta uang 36 juta. Karena harga materai 12.000 Bu. Iya, iya, Kalau kali betul. 3 kan 36.000. Oke. Nah, dari skor, Ibu lihat skor di atas itu, paling atas ya kan? Skornya berapa? Skornya itu kalau nggak salah, kalau saya lihat nggak ada masalah dengan skor. Artinya IQ-nya tinggi-tinggi. Apa Bu? Apa Bu? Ya. Skor. Ah. Kemudian skornya kan di atas 100. Jadi sudah maksimal menurut saya. Udah bagus. Kalau dia di atas 100, maka buntut perintilan-perintilan itu dari logika sampai psikomotorik harus 80. Ya, nggak boleh di bawah 80. Nggak cocok Bu, masa IQ-nya tinggi, anunya apa, syarat-syaratnya lainnya rendah. Ya. Iya, semua tuh dari logika sampai psikomotorik. Harusnya 80. Semua. Di bawah. Iya. Nah, itu yang menyebabkan anak ibu nggak siap di secara psikologi. Itu ya. Artinya ketika mukanya cantik, ibaratnya ya, nggak jerawatan, tidak keteknya bau, tidak anunya ini dan sebagainya kan, artinya semuanya harus lurus. Nah sama, ketika anak ibu berapa IQ-nya? 111. Nah 111 itu tinggi, dia di atas rata-rata. IQ-nya tinggi di atas rata-rata kok perintilannya kecil, kan nggak sesuai. Artinya sesuainya 80. Ya, harusnya semuanya Ini malah dekat ya, sama harusnya kan semuanya 80. Bukan 1. Tapi 9 apa 10-nya harus 80. Baru dikatakan sesuai tingkat kecerdasannya, emosinya seimbang. Ya, paham ya? Nah, jadi kita bahas satu-satu. Logika harusnya 80. Kalau belum 80, ngomong sama anak ini harus pelan-pelan. Tidak boleh cepet-cepet, apalagi marah-marah. Ibu tidak boleh jadi harimau. Ya, sama anaknya. Pelan-pelan, semakin pelan, semakin baik. Ya. Jadi itu menyebabkan anak menjadi logikanya bisa 80. Tapi kalau ibu kenceng, marah terus, ya kan? Apalagi nuntut anaknya perfect, nuntut anaknya baik dan lain sebagainya, itu kurang maksimal karena setiap anak kan beda-beda. Otomatis perlakuan juga akan beda-beda. Jadi syaratnya ibu tidak boleh melihat rumput tetangga lebih hijau. Itu satu. Artinya apa? Tidak boleh membandingkan. Yang kedua, tolong dikurangi kata awas, jangan, harus, karena akan memampatkan motivasi. Yang tadinya bisa kan awas, menjadi nggak bisa dong. Itu logika. Kemudian yang nomor 2, numerik otak berhitung, hitung-hitungan, angka-angka, duit, kenalin Bu, jangan nggak kenal sama sekali, karena di SD ada pelajaran uang, ratusan, ribuan, jutaan, ya kan, angka, ngitung angka, nanti bilangan caca, bilangan genap, bilangan ganjil, ada, ya, puluhan, satuan, ratusan, ribuan, ada. Maka dikenalkan mulai dari sekarang. Jangan nggak boleh, apa-apa nggak boleh, ya kan? Salah satunya membunuh kreativitas anak. Anak itu nah, gitu ya. Yang ketiga apa? Persepsi itu konsentrasi. Konsentrasi itu kalau belum 80, tolong tidur malamnya dibanyakan, diperpanjang. Artinya apa? Jangan tidurnya terlalu malam.
karena itu membuat baiknya ya, tidur malam itu sangat baik sekali untuk konsentrasi. Jadi ya habis isak tuh tidurlah Bu, kalau bisa, ya kan? Jangan sampai jam 10, jam 11. Kalau isak tidurnya 9 jam pas. Tapi kalau 10, 11, 12 tidurnya cuma 5 jam. Itu yang membuat anak menjadi kurang hajin. Kalau pagi kan nangis lah, rewel, nggak mau sekolah, dan lain-lain ya kan? Kalau ibu-ibu harus minimal 7 jam. Kalau tidak 7 jam, wes tensi dan emosi yang tinggi. Ya. Ibu harus sehat karena keluarga itu ibu yang menjadi jantung keluarga. Kalau Coba tidur siang ada apa ibu, bisa mempengaruhi enggak Bu? Tidur Gimana? siang. Tidurnya situ siang. Tidak berlaku tidur siang, beda. Tidur siang itu malah mengganggu tidur malam. Iya, Iya soalnya kan? kan durasinya tuh misalnya dari jam 2 siang sampai jam 4 sore itu dia baru bangun kayak gitu. Bisa mempengaruhi enggak? Iya, jelas tidurnya malam. Pasti mundur. malam, iya tidurnya malam jam 10. Iya, lebih baik nggak usah Jangan tidur tidur siang, tapi malamnya jam 8 tuh harus tidur. Betul. Berarti 8 jam tuh khusus malam Bu. 9 jam. 9 jam. Heeh. Iya, minimal loh itu. Berarti kan bisa-bisa maksimal 10 atau 11, semakin banyak tidur malamnya semakin baik. Iya, nggak apa-apa. Itu tidur malam. Ya. Nah, itu. Bangun. Ya nggak apa-apa. Daripada tidur siang 3 jam 4 jam, tidur malamnya molor sampai jam 12. Wah, ini di SD nanti guru SD nggak peduli Bu, pokoknya masuk jam 6.45. Nah kalau ibu tidur malamnya jam 12 itu bisa molor nanti jam 8. Kalau TK boleh, kalau SD nggak boleh. Nah jadi kita menjaga itu juga ya. Nah kriteria untuk SD. Kemudian apa lanjut apa tuh di situ? Analisa sintesa. Nah, analisa sintesa itu ya merangkum dari nilai logika, numerik dan persepsi. Kalau di antara 3 itu nilainya 7, pasti analisa sintesanya 7. Kalau 6 pasti 8. Analisa sintesa itu menganalisa 3 komponen itu. Ya, 3 komponen itu harus ibu laksanakan. Tidak bisa kalau enggak Bu. Karena anak ibu itu anak sultan semuanya. Mau dijadikan anak bolang ya. Jadi agak kesulitan kita ya. Oke. Sekarang apa? Spasialnya kecil semua. Iya. Ya. Dari 80 itu nilai ibu 50. Iya. 50 ya. Iya. Artinya apa? Spasial itu mengenal ruang, gerak, dan waktu. Tahu di situ? Nah, ruang dan gerak sudah tahu anak ibu, tapi waktu belum tahu. Masih belum bisa menggunakan waktu semaksimal mungkin. Masih waktu itu foya-foya, ya kan? Bermain Bu. Iya. Kuat Jadi belum bisa, mainnya tuh. ya, belum bisa melakukan waktu, menggunakan waktu. Nanti menjadi kebiasaan kalau di TK tidak diatur. Ya, waktu, ajarkan jam-jaman, ajarkan angka-angka, ajarkan duit-duit ya. Duit itu perlu Bu, transaksi. Misalnya adik punya uang 10.000, dibelikan ciki 2.000 masih berapa? Pengurangan toh. Hari ini tinggal 8.000, ditambah papa 8.000. Nah, jadi berapa? Gitu kan? Ada kaitannya dengan hitung-hitungan. Nah itu harus, karena di SD ada uang, ada belajar uang ya. Jadi nggak bisa kita malah bangga anaknya nggak tahu duit ya. Sayang, jangan. Ada transaksi mungkin ya, dari 100.000 warnanya merah, biru 50.000 ya kan. Nah itu nggak tahu. Nah udah bagus kan.
duit 2.000. Nanti dapatnya apa THR-nya 2.000, ibu marah. Cuman Iya kalau kan? duitnya warna merah taunya duit besar itu baik. Iya. Nggak tahu dia kalau 100.000 yang merah ini duitnya besar, kalau yang biru duit besar juga. Kayak itu. Dia nggak tahu kalau 100.000 itu besar. Iya, nah rugi toh. Rugi ibu, seharusnya dia dikasih kakeknya 100.000, neneknya 100.000. Ini dia nggak mau, maunya yang 2.000. Wow. Suruh ngitung berapa jumlahnya nggak tahu. Nggak tahu. Nah, nggak apa-apa ya, tapi tetap dikasih tahu karena spasialnya kecil. Ya, spasial itu mengenal waktu, mengenal uang tadi.